mereka itulah yang bisa menghancurkan masa purba pada saat itu. Ya. Ini kalau aku membaiknya salah satu banyak ya. Dinosaurus T-Rex tidak hidup di Indonesia ya. Dinosaurus T-Rex ini hidupnya di daerah Eropa. Sampai sekarang fosilnya belum pernah ditemukan di Indonesia, belum pernah ditemukan di Standar ya. Jadi ini hidupnya lebih tua daripada Homo erectus ya. Hidupnya di zaman Kapur, zaman Subera, zaman Trias ya. Hidupnya lebih tua, lebih dulu Dinosaurus T-Rex daripada manusia purba Homo erectus ya. Lanjut ini ya. Adik-adik yang ganteng, yang cantik, keturunannya atau tidak? Dengarkan dulu ya. Dengarkan. Sains sama agama berbeda ya. Berbeda. Ini sebatas hasil riset ya, hasil penelitian ya. Berdasarkan Darwin, saya ngambil contoh adalah Darwin ya, evolusi Darwin. Darwin itu bangsawan muda, usianya 2 tahun pada abad 19, dia keliling dunia selama 5 tahun ya, keliling dunia. Setelah keliling dunia 5 tahun, dia melakukan riset penelitian di Amerika Tengah, Galapagos. Berdasarkan teori evolusi, teori adaptasi, teori spesies, berdasarkan Darwin, manusia purba pertama kali primata tersier ini. Ini sekarang masih ada deh. Kalau kamu ke pasar manuk, pasar burung ini ada jual, ya? Masih ada ya. Hidupnya di pohon. Sekarang di kebun-kebun coklat banyak. Masa adik-adik yang cantik sama yang ganteng keturunan ini? Ya, dengarkan. Selanjutnya adalah lemur, ini juga masih ada, hidupnya bergelantungan di pohon. Selanjutnya Tripithecus. Hidupnya mulai di daratan, cari makan, setelah itu bergelantungan lagi di pohon. Ramapithecus sudah dipedal, mengandalkan kedua kaki, ternyata sudah bisa berdiri tegak, sudah berimbang, akhirnya dia hidup di daratan. Ya, Ramapithecus. Setelah itu berkembang menjadi Ardipithecus rhamystus. Australopithecus robustus, badannya besar, tetapi ini volume otaknya masih kecil, masih di bawah 900 cc. Selanjutnya Australopithecus africanus, alatnya sudah alat batu, kapak ya. Kapak mesonya dari batu. Homo habilis 2,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya terakhir adalah Homo erectus. Disinilah yang dinamakan missing link, mata rantai yang hilang karena ini punah. Ya. Mata rantai yang mana yang hilang? Kekerabatan manusia dengan kera besar. Hasil daripada penelitian Darwin, manusia modern seperti kita bukan keturunan kera. Ya. Ada ya? Bukan keturunan Homo erectus. Berarti kita bukan keturunan ini ya. Tahu ya? Habis ini ya. Neanderthal keturunan Homo habilis ini juga sudah punah 35.000 tahun yang lalu. Tetapi masyarakat Eropa sebagian kecil sampai sekarang masih mengakui bahwa DNA mereka 2% terkandung DNA manusia purba Neanderthal. Ya. Homo sapiens sama-sama dari Turkana, dari Afrika. Tetapi ini era yang baru, lebih bijak menguasai lingkungan. Homo sapiens yang ada di Indonesia, di Asia Timur identik dengan suku aborigin yang ada di Australia. Nah, kita di mana kelompoknya di sini ya? Berdasarkan ahli antropologi, manusia seperti sekarang, seperti kita ini adalah namanya Homo sapiens sapiens. Adik-adik harus tahu, namanya Homo sapiens sapiens. Volume otak kita berapa? 1400. Ya, ini masih di bawah kita semua ya. Volume otak kita adalah 1400 ya. Ya. Sampai di Sangiran 1,8 tahun yang lalu Sangiran Barat. Ya. Ini semuanya dulunya
daratan, sebelum ada gempa bumi, sebelum ada gerakan lempeng laut. Akhirnya manusia purba Homo erectus ini migrasi sampai di Jawa, sampai di Sangiran. Kenapa dia harus pindah jalan kaki jauh-jauh? Karena kondisi lingkungan di Afrika sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya dia migrasi sampai di Sangiran pada saat Sangiran rawa. Ya. 50 juta tahun yang lalu Indonesia baru 3 pulau, ya, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Setelah itu diikuti Homo sapiens lebih luas, mendunia. Ya. Homo sapiens yang ada di Indonesia, di Asia Timur, identik dengan suku aborigin yang ada di Australia. Ya. Ya, ini adalah ilmuwan dari Belanda. Ya. Ini adalah peneliti. Ya. Peneliti ilmuwan dari Belanda. Kita semuanya belum lahir ya. Di Indonesia belum ada, ya. Baru zaman kerajaan. Ya. Ini ke Indonesia naik kapal ya. Ke Indonesia, ke Sumatera, penelitian di Sancak, kemudian terakhir di Trindil, Jawa Timur, menemukan atap tengkorak semacam itu sama kakinya atas, dinamakan Pithecanthropus erectus di daerah Trindil, Jawa Timur. Ya. Dubois jenenge. Dubois. Siapa Dubois itu? Darbois. Bukan Darbois ya, tapi Dubois. Saya belajarnya dengan para Spanyol, ya, lapangan, ya. Diajari, dikenal-kenalkan, ya, tanah laut seperti apa, fosilnya seperti apa, sampai berhari-hari berbulan-bulan. Dia punya murid orang Indonesia, ya, jadi Profesor Yakob, Pak Profesor Sartono, Pak Profesor Sujono, ya. Ada sudah sampai sini supaya tahu siapa pendiri perintis Museum Sangiran. Adalah almarhum Bapak Toto Marsono. Ya. Sangiran kalau nggak ada ini nggak terkenal sedunia. Ya. Kalau nggak ada dua orang ini, Kon Konekwo sama Pak Toto Marsono, Sangiran tidak terkenal dunia. Tidak ada museumnya. Ya. Dia modalnya 1 ekor sapi untuk mendirikan museum. Sekarang ada 5 museum. Diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1996. Inilah perintis pendiri pertama kali. Rumahnya pada saat itu penuh dengan fosil, ya, sebelum ada museum. Ya. Saya SD, ya, usianya sama dengan Pak Dwaki. Tahun 70 sampai 83 saya sampai, kalau sore saya ngantri di sini, bawa temuan-temuan fosil saya. Ya. Saya dikasih uang untuk jajan ke sekolah sama Pak Toto Marsono. Oh, masih mengalami ya, Bapak? Masih mengalami, Pak. Ini kepala desa dulu, Pak. Kepala desa? Saya SD. Oh, bukan peneliti ya? Bukan. Oh. Tahun 80. Terima kasih 80. Bapak Toto Marsono. Terima kasih, Mbak. Terima kasih dulu, Bu. Terima kasih, Mbak. Pak Toto Marsono. Indonesia negara kepulauan, punya luas. Banyak gunung berapi aktifnya. Di Indonesia sering terjadi gempa di darat, di laut, tsunami. Ya. Karena apa? Banyak gunung berapi aktif. Satu gunung itu meletus bisa menggerakkan gunung-gunung yang lainnya karena ada jalurnya. Ya. Indonesia sampai sekarang ini pulau yang paling aman adalah Kalimantan. Ya. Karena di sana tidak ada Ring fire. Adik-adik masih muda, nanti bisa merantau sana, ya, bisa kerja. Karena ibu kota Indonesia insya Allah nanti di sana, ya. Gue ini nggak kuat ya? Duduk aja. Caranya dia ya? Cara hampa loh, Pak. Ruang hampa. Nggak bisa gitu. Usianya 500.000 tahun yang lalu. Boleh disentuh ya? Boleh disentuh, tapi tidak boleh diangkat. Apa ini, Bu? Fosil gajah 500.000. Ini kayak neng Jepara kayak. Jepara ono kayak. Iya. Kayak ikan tapi. Ikan pasti itu Jepara ikan. Itu ditemukan dalam tanah juga seperti ini ya. Fosil yang boleh disentuh ya, tapi tidak boleh diangkat ya. Fosil gajah stegodon. Usia 500.000 tahun yang lalu ya. Foto
Kartopuro.